dari timur ke arah barat, pergi membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Amma ba'du. Di antara beribu rangkai kata, hanya satu yang tersenja. Tiada tara dan tiada dua, tetap puja tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan segala rahmatnya, sehingga kita masih diberikan dengan kesehatan yang sempurna. Andai kata lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, dan langit-langit yang luas dijadikan sebagai lembarannya, niscaya tidak akan bisa menuliskan seberapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, Habib tertinggi sebagai uswatun hasanah dan manusia terbaik beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehebatan dakwah beliau, Nusantara dipenuhi oleh orang-orang yang berprestasi. Wahai Dewan Juri yang arif dan bijaksana, keputusanmu sangatlah berharga. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman santri dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan kalimat demi kalimat, kata demi kata sederhana yang berjudul Gen Z untuk menata masa depan yang lebih cerah. Cobalah kita melihat di sekeliling kita, banyak kita temukan pengangguran di mana-mana, minum-minuman keras, pemuda-pemuda yang jauh dari agama, serta maraknya oknum penguasa. Pejabat korupsi dianggap wajar, sedangkan rakyat kecil mencuri ayam malah dihajar. Bahkan saudara, seorang jenderal panglima besar menjadi otak pembunuhan atas kasus yang sedang viral. Para oknum penguasa yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kehancuran bangsa, penindasan kepada rakyat jelata. Namun selain itu, cobalah kita melihat dengan kacamata yang positif. Masih banyak pemuda-pemuda yang haus dengan ilmu agama. Masih banyak pemuda-pemuda yang dekat dengan masjid dan musola. Masih banyak pemuda-pemuda yang peduli dengan sanak dan keluarga. Masih banyak sekali kita temukan berita-berita tentang keberhasilan KPK dalam menangkap oknum pejabat yang korupsi. Bahkan di tahun lalu, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 57 triliun rupiah. Cobalah kita melihat masih banyak polisi yang mengayomi masyarakat, membantu masyarakat, menegakkan keadilan hukum dan menurunkan angka kejahatan. Dan masih banyak para penguasa yang amanah dalam menggunakan kekuasaan dengan menepati segala janji. Pembangunan meningkat dan sarana pendidikan ada di mana-mana. Dan banyak kita temukan berbagai macam beasiswa dari pemerintahan untuk mencerdaskan kemajuan bangsa. Ini membuktikan bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk itu, marilah kita sebagai Gen Z agar senantiasa mencari figur untuk dijadikan sebagai inspirasi, seperti Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Kita yakin kita mampu menatap masa depan yang lebih indah, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih sejahtera. Dan kalau kita rumuskan masalah yang terjadi, saudara, yang pertama, kenapa masih banyak pengangguran di mana-mana?
banyaknya pengangguran disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pendidikan. Jika kita lihat jumlah pengangguran kita mencapai 8,42 juta orang, antara lain hanya lulusan SD dan SMP. Padahal pendidikan terbuka sangat luas, seharusnya tidak ada lagi kata bermalas-malasan meremehkan pentingnya pendidikan. Bolehlah rebahan tapi jangan kebablasan. Bolehlah main Mobile Legends, boleh, tapi jangan berlebihan. Yang memang hanya kotak kecil yang tipis, tapi ia seperti setan. Jangan sampai virus ini meracuni generasi kita. Game online, pergaulan bebas menjadi sebab hilangnya arah dan menjadi pribadi yang tidak berorientasi. Yang kedua, banyaknya koruptor karena kita kurang cakap dalam memilih pemimpin. Masih banyak terjadi money politik. Maka dari itu, kita harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Seperti makna yang tersirat dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Yang ketiga, kenapa masih ada oknum polisi yang tidak bertanggung jawab? Itu karena kurangnya kedekatan dengan agama. Tapi kita sebagai Gen Z juga perlu mengekspos hal-hal positif yang mereka lakukan. Jika kita melihat ada oknum polisi yang tidak bertanggung jawab, kita harus berani untuk melaporkan dan menjadi saksi di sidang pengadilan. Sebagai Gen Z, kita harus lebih optimis dalam menata masa depan. Kita yakin masa depan Indonesia menjadi lebih indah, cerah, serta sejahtera. Dengan demikian, marilah kita semuanya sebagai santriwan dan santriwati untuk gigih belajar dan mengembangkan diri. Karena masa depan adalah milik mereka yang memperjuangkan di hari ini. Perlu kita sadari, masa muda adalah masa yang paling semangat. Jadi gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Seperti perintah Nabi SAW dalam sebuah hadis, syababaka qabla haramik wasihataka qabla saqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan tetap perlu kita ingat, tetap rendahkan hati, rendahkan diri. Seperti ungkapan, hatinya seperti Mekah, otaknya seperti B.J. Habibie. Masya Allah. Lalu kita berdiri menatap masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.